Hidup adalah sebuah fase di mana kita lahir, sekolah, tumbuh dewasa, punya pekerjaan, menikah, tua, dan meninggal. Kali ini saya ingin membahas satu segmen dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita setelah menikah. Kita akan bahas apa yang harus kita rencanakan. Kita sepakat dengan Mas Steven di sini bahwa asuransi adalah sebuah fundamental yang penting dalam suatu kehidupan ya. Apalagi kalau kita habis menikah dan punya pekerjaan, mungkin pekerjaan yang baru kita rintis, ya kan? Tapi kita sepakat bahwa asuransi adalah satu fundamental yang penting dalam kita membina suatu rumah tangga. Mumpung belum ada momongan, mumpung belum ada biaya untuk menyekolahkan anak dan yang lainnya. Kita harus mengaturnya. Ini ada Mas Steven, ada insurance planner yang akan memberikan insight ke kita. Gimana sih kita nih, karena kita sepakat bahwa asuransi adalah hal yang penting. Kalau kita baru saja menikah dan punya pekerjaan yang baru, tentu dong mungkin penghasilan juga belum stabil. Mungkin kita punya perencanaan yang lain untuk beli rumah dan yang lain-lainnya. Di satu sisi asuransi itu penting. Jadi asuransi yang untuk awal-awal ini apa yang harus kita punya, Mas? Yang harus kita rencanakan untuk kita punya gitu. Ini kalau contoh kasus, kita langsung membahas contoh kasus aja di mana dua-duanya bekerja. Jadi suami dan istri sama-sama bekerja. Dan mungkin semuanya pasti punya BPJS kan ya. Dan ini lagi rencana mau hamil ceritanya seseorang ini, mereka ini. Jadi apa yang harus mereka rencanakan? Asuransi apa yang harus mereka persiapkan? Oke, pertanyaannya bagus banget ya dok ya. Kalau saya biasanya interview dulu gitu ya dengan calon mungkin saya klien. dianggap sebagai calon kliennya. Ya, saya interview kira-kira tujuan keuangannya apa, kemudian saya mau cari ini risiko-risiko apa yang bisa terjadi. Contoh yang sering kali tidak terpikirkan itu adalah kalau sampai, mungkin bukan asuransi jiwanya mereka berdua ya, atau mungkin asuransi kesehatan, karena mungkin dari kantor pun juga udah ada. Asuransi jiwa ya mungkin karena belum ada tanggungan dan dua-duanya punya penghasilan, bisa jadi itu dinomor duakan. Tapi ternyata yang lebih penting itu asuransi buat orang tuanya mereka. Karena pada saat orang tuanya mereka ini salah satunya ada yang sakit, ini berdua ini kan pasti akan dananya kan juga bocor, harus membiayain ke orang tua. Betul. Nah itu yang mesti jadi pertimbangan. Kadang itu yang kita nggak melihat gitu ya. Jadi harus kita tahu dulu ya. Tahu interview dulu kira-kira sebenarnya. Kalau ternyata orang tua udah punya BPJS. Nah itu beda cerita ya. Kalau misalnya. Karena semua pasti kan ini semua sudah BPJS gitu punya ya. kan. Oke lah orang tua ada punya BPJS kan sudah oke, nggak ada yang bocor sebenarnya. Ya, kalau enggak terus apa yang harus saya lakukan ini? Kalau misalnya BPJS sudah ada, pertanyaan yang kedua adalah gimana asuransi jiwa untuk orang tua. Karena untuk mendapatkan warisan itu kan butuh biaya. Saya ke situ dulu sih gitu ya. Karena kesehatannya udah di cover nih dari kantor. Nah, tapi kalau misalnya let's say kita bilang, oh udah nggak perlu asuransi jiwa karena anggap aja mereka udah punya nih orang tuanya. Nah, berarti kita ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa nih? Berdua ini asuransi kantornya gimana, pekerjaan gimana. Karena mungkin yang cowok ini aku pengen punya usaha sendiri ke depan gitu ya. Artinya kan tidak selamanya dia bekerja di situ. Artinya butuh asuransi kesehatan mumpung masih sehat. Nah itu yang jadi dasarnya adalah asuransi kesehatan dulu. Asuransi kesehatan dulu ya. Betul, untuk mensupport mungkin BPJS-nya ya. Karena kan sekarang kan mungkin tercover dengan masih muda. Oh ya asuransi itu lebih murah kalau kita belinya saat kita masih muda ya. Kalau saya boleh bilang secara premi iya dok. Iya kan. Tapi kalau kita bilang, ya ini hitung-hitungan matematika ya sebenarnya saya mau ambil tahun ini, mau ambil tahun depan, sama aja. Tetap kan pasti setiap tahun naik. Saya mau ambil sekarang ya misalnya 500 sebulan, tahun depan naik jadi 550 ya. Mau ngambil sekarang, mau ngambil tahun depan tetap itu akan naik biayanya. Cuman yang jadi pertimbangan adalah concern utama adalah masih sehat nggak sih? Nah itu yang paling utama ya, karena hari ini kita sehat belum tentu besok kita masih sehat. Betul. Nah itu yang jadi pertimbangan. Berapa persen dari penghasilan yang harus kita alokasikan untuk asuransi? Nah pertanyaan bagus ya. Biasanya kita pakai rumus ya dok ya, biar gampang. Itu adalah matematika ya. Tetap ya matematika. Perhitungan budgetnya adalah 10, 20, 30, 40. Apa itu? 10, nah 10 itu untuk perpuluhan, sosial, untuk zakat itu masuk 10%. 10% perpuluhan, Ya, yang 20% adalah untuk saving, investment, dan protection.
Nah, itu masuk di situ. Untuk dana darurat, untuk investasi, untuk asuransi masuk di 20%. Ya. Kemudian yang 30 adalah cicilan. Maksimal kalau kita nyicil bolehnya hanya 30%. Anjuran pemerintah juga begitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan, mumpung masih muda, nggak ada cicilan nih, kan belum cicilan rumah, belum cicilan ini. Nah, 30% ini bisa dialokasikan buat saving investment protection-nya. Nah, yang 40% ini adalah untuk biaya hidup. Untuk lifestyle apa, ya udah masukin 40%-nya. Nah, jadi jangan sampai kebalik-balik gitu ya. Nanti mungkin 50% sendiri udah buat cicilan atau 60% buat cicilan, nanti jadi mencicil dong. Gitu. Jadi memang biasanya jadi 20% ya. Itu. 20% untuk itu total couple atau salah satu atau gimana? Ya pokoknya satu keluarga itu atau satu penghasilan, kan dua-duanya bekerja nih. Ya. Masing-masing 20%. Untuk mengcover sendiri. Ini tergantung keluarganya ya, karena ini kan kalau keuangan keluarga kan bicara dua kepala nih gitu. Mungkin kesepakatan berdua adalah uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Nah, kalau begitu berarti semua biayanya dari mana nih? Asuransi, investment, apa segala macam dari mana? Juga, oh, ternyata dari uang suami. Istri uangnya nggak usah diutak-atik karena itu kesepakatan bersama. Istri kan ya, sekarang gitu pinter ya. Uang suami, uang istri, uang istri. Uang istri. Nah, dapat apa itu? Nah, kalau gitu ya berarti hanya satu income yang dikelola untuk keluarga. Tapi kalau misalnya berdua mau dikelola bersama, berarti 10, 20, 40, 30, 40-nya berarti ya income berdua gitu. Asuransi kesehatan kan banyak ya, ada yang cashless, ada yang reimburse, masih ada nggak sih yang masih ada ya? Masih ya? Nah, itu ngobrolnya agak panjang tuh. Agak panjang. Maksudnya gini, mana nih yang harus saya pilih? Karena BPJS sudah cashless kan sebenarnya. Masa saya harus pakai double yang cashless juga gitu atau gimana? Atau bisa ambil yang cashless tapi tetap bisa untuk reimburse kalau kita pakai BPJS? Ya. Karena harganya beda pasti kan? Iya kan? Harganya selisih pasti kan? Iya, ada selisih. Tapi sebenarnya kalau bicara cashless dan reimburse itu adalah sistem di belakang sih, Dok. Jadi tidak melulu satu asuransi ini kalau kita beli yang reimburse doang atau yang beli yang cashless doang, nggak juga. Karena sebenarnya asuransi ini dia bisa pakai reimburse, cashless, bisa jalan semua. Sekarang bisa jalan semua ya? Bisa tergantung aturan main dari suatu produk ini. Jadi ketika kita pakai BPJS pun yang kartu pun yang bisa cashless bisa kita pakai juga sebenarnya. Bisa. Gitu kan? Atau memang kita sulit ini nggak bisa pakai BPJS, akhirnya pakai yang cashless juga bisa ya. Jadi tapi intinya pokoknya kita harus yang number one adalah punya asuransi kesehatan dulu. Ya. And the next, kapan kita harus punya asuransi yang lebih? Kan asuransi itu ada banyak tuh asuransi. Perlukah di awal-awal kita menikah ini kita perlu asuransi jiwa, asuransi mungkin tentang penyakit kritis, gitu-gitu ya. Itu penting nggak? Untuk awal-awalnya ini. Ya. Gitu. Dok, mau jelasin yang tadi asuransi kesehatan sedikit boleh ya? Boleh. Nah, sebenarnya asuransi kesehatan kan orang taunya cashless atau reimburse. Tapi sebenarnya asuransi kesehatan sendiri di Indonesia kan ada dua jenis. Yang pertama yang hospital cash plan. Yang cash plan, jadi kalau misalnya masuk rumah sakit rawat inap dapat duit setiap harinya karena dapat santunan. Itu namanya cash plan ya. Itu namanya jenisnya yang cash plan. Yang asuransi yang kedua, biar mendengar mudah mencerna. Jadi ada yang namanya cash plan. Ya, ada cash plan. Jadi kita kalau opnam dapat uang santunan setiap hari. Ya. Terus tagihan rumah sakitnya pakai yang BPJS. Boleh, mau pakai BPJS, mau pakai asuransi kantor juga boleh. Jadi kita sakit tapi dapat uang. Kenapa kok dapat uang? Karena menggantikan nilai ekonomi kita nggak bisa kerja satu hari karena kita sakit. Mungkin contoh kayak saya nggak praktek karena sakit. Jadi ada yang mengcover itu ya. Jadi ada menggantikan nilai ekonomi tetap yang jalan. rugi. Betul. Ya kan, menarik sekali ini. Jadinya ada cash plan ya. Yang jadi cash plan. Kita sakit tenang, walaupun kita nggak produktif, tapi ada yang ngasih uang nih. Selain tagihan rumah sakit yang sudah terbayarkan. Betul. Silakan. Nah, yang kedua asuransi untuk yang jenisnya hospital benefit. Hospital benefit ini seperti BPJS, asuransi pemerintah. Dia membayar tagihan rumah sakit. Karena ada kerugian yang timbul karena kita sakit harus bayar. Nah, asuransi yang mengcover kerugiannya itu. Senilai tagihan rumah sakit. Senilai
tagihan rumah sakit dan senilai manfaat yang dipunyai. Ini ya, penting banget ini. Itu. Kita harus memahami, makanya kalau punya asuransi jangan asal punya asuransi, dipahami. Karena kadang kesannya kayak gitu, punya asuransi, punya, tapi apa? Ya pokoknya punya gitu kan. Itu penting banget ya. Termasuk kalau kita semuanya punya ahli waris ya, ahli jiwa itu harus benar-benar jelas ya. Ditulis beneficiary-nya itu siapa, ahli warisnya siapa gitu. Sampai ganti orang sudah berkeluarga, dulu mungkin belum berkeluarga, sekarang berkeluarga juga harus diganti, diurus ya. Hal sepele tapi yang sangat penting banget. Betul, itu penting banget. Nah, lanjut yang tadi hospital, untuk hospital yang jenisnya hospital benefit gitu ya dok. Nah, di hospital benefit sendiri itu kan macamnya kan ada yang sesuai billing tagihan karena dia punya plafonnya gede, atau yang dia sistemnya kamarnya masih ada limit-limitnya, kamar ada limit jatahnya berapa, obat berapa, tindakannya berapa, operasi berapa, itu juga ada. Nah, jadi memang kita harus milih, kita mau asuransi kesehatan yang mana sih? Yang hospital benefit atau yang cash plan, hospital benefit yang sistem plafon atau inner limit. Karena itu nanti preminya juga berbeda. Sesuai dengan budget 20% tadi kan? Sesuai dengan budget 20%. 20% tadi kan, pilih yang terbaik. Atau dipisah-pisah lagi, 20% ini kita pisah nih untuk kesehatan, untuk penting nggak sih jiwa dan yang lainnya tadi saya tanyakan tadi. Di awal kita menikah itu asuransi jiwa dan asuransi early stage penyakit kritis itu penting nggak sih sebenarnya? Karena mengingat ini masih 20% nih kan, kita belum banyak penghasilan gitu kan. Betul. Sebenarnya kalau dibilang butuh ya semua butuh ya. Tapi tergantung kondisi juga ya nanti. Tergantung mana prioritasnya ya. Dan tergantung 20% ini nilainya berapa ini. Benar. Dan tapi ada 30% cicilan enggak. Ternyata cicilannya udah 50% dok. Jadi 20% mungkin tinggal 10. Dan tergantung kondisi juga ya. Mungkin dia punya satu faktor resiko. Benar. Penyakit keturunan yang mungkin ayahnya ibunya juga punya cancer atau apa, mungkin kita bisa gula gitu kan ya. Gitu kita bisa beli lebih di awal. Benar. Selain asuransi jiwa mungkin ya. Itu perlu diskusi juga sih dok. Jadi antara couple ini pertanyaannya ya, kalau meninggal apakah punya dampak secara keuangan gitu. Ternyata kalau misalnya misalnya pasangannya meninggal nih, ternyata dampak keuangannya cukup besar nih. Dia kalau nanggung sendiri nggak bisa. Nah, artinya memang butuh asuransi jiwa. Nah, itu perlu didiskusikan. Terus pertanyaan lagi, kalau kena sakit kritis dampaknya gimana? Nah, kalau ternyata couple-nya ini punya income, oke nih lumayan nih. Kalau ibaratnya dia sakit kritis segala macam masih bisa cover ya sebenarnya nggak. Ya oke lah kalau mau ditahan dulu nggak beli asuransi sakit kritis. Tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau harus beli kan asuransi sakit kritis. Nah, dengan budget yang 20% tadi kita cari sakit kritis apa nih? Yang butuh siapa duluan? Karena kan budgetnya terbatas nih 20%. Oh, ternyata dari yang cewek secara silsilahnya ya ibaratnya mungkin keluarganya banyak yang kena cancer. Ya artinya dia kasih asuransi sakit kritis duluan. Begitu nanti ada budget lebih ya baru ngomongin suaminya. Nah, kan kita bisa bicara diskusinya di situ. Nah, itu penting banget kenapa kita harus diskusi dan bikin perencanaan mitigasi resikonya. Itulah teman-teman semuanya Sobat Obras, pentingnya mitigasi resiko. Karena hidup ini pasti ada resikonya. Betul. Kita lahir resikonya kan mati pasti ya. Betul. Ada resiko-resiko yang lain, makanya jangan cinta aja. Sebelum menikah itu direncanakan, diomongin ya kan. Tentang asuransi, keuangan, nanti anak-anak ini mau gimana. Mau punya anak pun juga harus disiapin nanti gimana cara belajarnya, menyusuinya, makannya gimana, kita mendidik karakternya gimana, kepribadiannya gimana. Jadi hidup ini memang rumit. Hidup ini tentang persiapan. Betul. Ya kan? Kalau nekat nggak bisa. Karena hidup ini tentang persiapan. Ya, dan perencanaan ya dok ya. Dan perencanaan. Hidup ini tentang perencanaan. Ya kan? Kalau gagal merencanakan artinya sedang merencanakan untuk gagal. Oke. Iya sih. Kita ini loh tiap tahun merayakan 17 Agustus saja ada proposal ya. Kenapa hidup ini tidak ada proposal? Ya kan ada proposal dong, proposal kegiatan hidup gitu ke depan kita mau butuh budget berapa untuk ini. Karena apa? Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu hidup ini akan kemana dan gimana, kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ini, tiba-tiba kita never know. Ya kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah, itu jadi topik
kalau pas pacaran itu seru loh ngobrolin gini ya, Dok ya. Jadi Jadi mungkin lain kali nggak cuman kita ngobrolin harus bikin nonton aja acara, gitu ya. bikin event, mengumpulkan para calon-calon yang mau menikah gitu ya, membuka mata gitu ya, bahwa semua itu harus dipersiapkan gitu loh. Benar. Jangan asal nikah gitu. No, jangan sampai nanti yang bagi yang perempuan tiba-tiba ditinggal meninggal suaminya. Tanpa Tiba-tiba. ditinggalin Tanpa apa-apa. ditinggalin apa-apa. Kan so sad banget. Tapi masih mending nggak ditinggalin daripada ditinggalin tapi utang, Dok. Nah, itu lebih beda cerita sosok lagi. lebih sosok Lebih ngenes lagi. itu. Ya. Jadi ayolah kita merencanakan semuanya dengan baik, keuangan dan asuran kita dengan baik untuk hidup yang lebih baik. Amin. Mas Steven, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin ada pesan dan kesan, pesan-pesan aja ya, kesan-kesan, pesan yang ingin disampaikan kepada semua sobat obras tentang asuransi mungkin. Kalau saya mau bicara, kasih quote saja ya. Boleh. Ya. Bagian terpenting dalam sebuah perencanaan itu adalah merencanakan pada saat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Sebentar Mas, diulangi. Oke. Ya, jadi pada saat kita membuat perencanaan, bagian terpenting dalam sebuah perencanaan itu adalah merencanakan sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dan itulah hidup. Itulah Karena hidup. tidak semua pasti berjalan sesuai dengan rencana kita, tidak semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Betul. Itu kan maksudnya Betul banget. waspada. Waspada.